Awal-awal tadi belum tak jelasno sedikit Wong, bahwa ujung-ujung kali ini ada di lokasi gudang ya Pak, gudang tembakau. Bagus, dan betul-betul ada tembakau, dan tadi juga ada pegawainya, tapi kebetulan ini jamnya wis jam mulai, kemudian masing-masing juga kembali pulang masing-masing. Dan kenapa kita di tempat ini, supaya betul-betul nyata sing diomong bapak-bapak pejabat ini sesuatu yang nyata, bukan asal-asalan, bukan juga omong sing gak ono landasan hukumnya, begitu, tidak begitu. Kita lanjutkan lagi, ini masih ada kesempatan banyak kita ngomong itu. Pak Asisten, ada pendidikan dan latihan tentu ya Pak ya, baik untuk petani, baik untuk pengusaha. Nah, Blante enten apa mboten? Termasuk itu kan gabungannya. Apa yang dilakukan oleh Pemkab, baik itu dengan dana bagi hasil ataupun mungkin ada dana APBD yang dialokasikan untuk itu. Kegiatan nyatanya seperti apa Pak? Lah wis dididik, dilatih, cul begitu saja atau ada tindak lanjutnya? Monggo Pak Asisten. Terima kasih Cak Bey, bahwa kegiatan pelatihan ini memang ada yang itu melekat di beberapa OPD, diantaranya Dinas Koperasi, juga di Dinas DPM PTSP dan Nakar. Di situ kita memberikan pelatihan dalam pelatihan untuk ekonomi produktif. Ya. Siapa yang dilatih? Ya, yang dilatih itu juga masyarakat. Jadi masyarakat tidak ansih harus petani tembakau, buruh tani maupun petani buruh petani buruh pekerja di pabrik rokok. Jadi kenapa kita butuhkan? Karena begini, di dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Jadi kita juga menyentuh masyarakat lain di luar masyarakat yang bekerja di bidang pertembakauan. Jadi hasilnya itu bukan hanya untuk sing ada kaitannya dengan tembakau, tapi juga digunakan untuk yang lain. Masyarakat lain gitu. Dalam kita untuk memberikan atau meningkatkan mereka di dalam keterampilan ekonomi produktif. Wapi tenan nih. Pak, Bea Cukai itu kan kalau kita ambil skup wilayahnya se-Indonesia. Betul sekali, Pak. Tentu ada pembanding ya Pak. Oh, petani tembakau di kabupaten ini, wilayah ini begini. Oh, di sana begini sebagainya. Adakah penilaian khusus Pak? Untuk misalnya, oh ternyata penekanan tingkat ilegalnya di sana lebih baik dengan model seperti ini. Kemudian adakah apa jenenge nek munggo pejabat untuk studi banding untuk lho Pak Bea Cukai. Ini maksud saya bukan dari kabupatennya, tapi Bea Cukainya yang adakah seperti itu? Gitu gimana? Terima kasih Pak Cak Bey. Kalau terkait dengan petani tembakau, produk tembakau, dan nanti kaitannya dengan dana bagi hasilnya. Jadi memang porsi untuk pembagian dana bagi hasil itu ada yang tadi saya sampaikan terkait luasan produksi tembakau, kemudian terkait dengan proses atau operasi gempur rokok ilegal itu keberhasilannya seperti apa, itu mempengaruhi nanti nilai dana bagi hasil. Memang yang pertama dari penerimaan cukai dulu, dari setoran pabrik, setoran dari masyarakat yang membeli rokok legal tadi, setoran ke negara, itu porsi yang paling besar untuk menentukan dana bagi hasilnya. Kemudian baru dari petaninya, kemudian dari operasi gabungan kita terkait rokok ilegal, itu juga ada porsinya Pak. Jadi memang yang menentukan jumlah itu salah satu poinnya adalah bagaimana penekanan rokok ilegal. Betul tadi. itu. Ya apik tenan ini yang sak Bondowoso bisa paham dan bisa mau melakukan hal yang sama dengan Satpol PP dan Bea Cukai. Penak lungguh tepas-tepas itu duit ceblok dewe. Nah makanya kita lakukan sama-sama. Pak Ketua Komisi, bisa nggak Pak impian itu dicapai bahwa sak Kabupaten Bondowoso itu paham dan jelas tentang apa itu pajak atau Bea Cukai? Cukai tembakau 10% dari bagi hasil yang diterima oleh Bondowoso itu untuk penegakan hukum.
Weslah, penegakan hukum itu sudah bagiannya bea cukai, kemudian bagiannya Satpol PP ya. Nah, tapi saya lebih kepada bagaimana mensosialisasikan terkait dengan apa sih manfaat dari rokok legal dan apa kerugian dari rokok ilegal. Iya. Kita sampaikan ke masyarakat bahwa kesehatan kita, kesehatan tetangga kita itu dari pajak rokok. Iya. Kemudian jalan yang dibangun itu diantaranya dari pajak rokok. Nah, itu perlu Pak. Ini Perlu ditegaskan ya, makanya ini yang terus kita dengungkan, kita sampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya Bondowoso saat ini bisa UHC ya, bisa masyarakat yang penting punya KTP Bondowoso ini bisa berobat gratis itu ya karena pajak rokok ini. Maka ini yang perlu kita sosialisasikan. Bukan hanya acara-acara seperti ini, tapi bagaimana ada ketular yang disampaikan oleh ya tidak hanya oleh Satpol PP, Cukai, kemudian kami dari DPRD, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pabrik-pabrik rokok, ini juga menyampaikan bahwa sebenarnya dari setiap rokok yang dikonsumsi, rokok legal, itu ada sisi manfaatnya. Walaupun mudaratnya ada tentunya, mudaratnya di kesehatan. Tapi kita ini lebih kepada bagaimana satu batang rokok yang 62% itu masuk ke negara, kemudian kita di Bondowoso mendapatkan bagi hasilnya yang itu diperuntukkan untuk semua masyarakat Bondowoso di bidang kesehatan, kesejahteraan, kemudian juga infrastruktur dan yang lain-lain. Nah, kemudian tadi di antaranya contoh umpamanya sekarang petani tembakau. Petani tembakau ini kan musiman. Kemudian buruh pabrik ini juga musiman. Seperti yang sekarang ini. Panen, ya, nah pasca panen ini mereka, makanya saya sampaikan tadi bahwa begitu bulan 9, 10, 11 ini sugih mendadak. Pasca itu akan kehilangan pekerjaan. Nah, maka ini disampaikan oleh Pak Asisten tadi, mereka-mereka yang buruh tani, buruh pabrik, ayo kita latih, ojo kerja bakut tok. Ayo yang bisa jahit, yang bisa ngarung. Nah, itu kan dari ini gitu ya. Mungkin kalau kandak-kandakno tenggene bupati mbek ketua dewan kabupaten kota lainnya. Ini sungguh sesuatu yang sangat bijak. Jadi dia nyambut gawe nek wayah panen. Nek gak panen gak nyambut gawe, nota A sama dengan tidak mendapat penghasilan. Supaya iso nyambut gawe ditambah dengan skill. Diklat itu. Wah, penak iki. Jan, Pak Satpol PP jenengan punya beban yang begitu. Wah, apa nih? Mau saya jadi kasat gak sanggup loh, Pak. Apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi 1, Pak Asisten Bea Cukai tadi, bahwa keinginan untuk selalu meningkatkan dapatnya cukai itu tadi begitu manfaat dan bagus, sehingga kudu tambah. Upayanya seperti apa, Pak? Nanti kita komunikasi Satpol PP dengan yang lain supaya semua bisa berjalan baik. Apa konsepnya? Yang jelas Pak Cakpe, kita bersinergi. Karena Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri tanpa disupport oleh pejabat yang lain. Pejabat merencanakan, mengeksekusi dan masuk dari Bea Cukai. Kita begitu. Yang kedua, kami melakukan sosialisasi secara masif dengan menyasar semua elemen. Kami ingin suatu kondisi bahwa pada suatu saat masyarakat itu tahu, oh ternyata rokok ilegal itu seperti ini. Terus sadar dengan tidak membeli, kemudian berani mengingatkan, utuhani ya. Nah, pada saat sudah seperti itu, maka dengan sendirinya rokok ilegal yang masuk notabene berasal dari luar Bondowoso, pada saat sudah tidak ada permintaan dari sini karena sudah banyak yang sadar, dengan sini mereka akan keluar. Karena itu area kita. Jadi kita ingin suatu kondisi masyarakat sadar, tapi tadi kita bersama-sama bersinergi memberikan pemahaman. Jadi intinya Pak Satpol PP ini kudu jalan apapun ditempuh. Supaya tetap bisa menjaga bagaimana Bondowoso ini aman dengan hal-hal yang ilegal. Betul lagi Pak. Artinya kami juga
sosialisasi pendekatan secara humanis kan gitu. Tapi operasi bersama pun tetap kita laksanakan. Betul. Tidak Ojo humanis tak mau bolak-balik Nah, ngopi itu. lali penggawean iki. Tidak, jadi Oh, wayahe teges ya teges. Nah, itu yang kita Wayahe lakukan. ngopi ya ngopi gitu. Baik, kita lanjutkan ojo nang dini tetap di Onjo. Onjo.